Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam jumpa kembali sahabat biologiku sekalian. Di video kali ini kita akan belajar bersama materi biologi kelas 10 bab 1 keanekaragaman hayati dengan topik konsep keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Berikut adalah relevansinya. Keanekaragaman hayati merupakan hal penting bagi umat manusia. Tingkat keanekaragaman hayati menjadi nilai ekonomi sekaligus ancaman bagi konservasi makhluk hidup. Beberapa spesies makhluk hidup berada di sekitar kita. Bahkan beberapa makhluk hidup tersebut merupakan yang dilindungi. Hal ini memerlukan perhatian khusus bagi kita sehingga tingkat kepunahan dan tingkat keanekaragaman tetap terjaga. Berikutnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Terdapat 3 tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Baiklah sahabat biologi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen atau keanekaragaman hayati tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, perbedaan tipe rambut tadi. Nah, mari kita perhatikan tipe rambut yang ada pada gambar di samping. Gambar pertama tipe rambut lurus, gambar kedua tipe rambut bergelombang, gambar ketiga tipe rambut berpilin, dan gambar keempat tipe rambut keriting. Adanya orang yang berambut keriting, lurus, ikal itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Salah satu contoh lainnya ada pada bunga mawar. Mari kita perhatikan gambar bunga mawar tersebut. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies rosa hibrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda-beda. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Adapun contoh keanekaragaman individu atau spesies ini terdapat pada gambar, yaitu pada kelompok palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pinang yang nama latinnya Areca catesu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terjadi karena setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Seperti contohnya,
ekosistem tundra yang didominasi oleh tanaman lumut, gurun yang didominasi oleh tanaman kaktus, ekosistem laut yang didominasi oleh ikan dan terumbu karang, dan ekosistem hutan hujan tropis yang didominasi oleh berbagai jenis pepohonan. Keanekaragaman tingkat ekosistem juga menggambarkan jenis populasi organisme di suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Seperti yang terlihat pada gambar, ekosistem tundra didominasi oleh salju sebagai faktor abiotiknya, ekosistem gurun didominasi oleh padang pasir sebagai faktor abiotiknya, ekosistem laut didominasi oleh air laut sebagai faktor abiotiknya, dan ekosistem hutan hujan tropis didominasi oleh tanah yang subur dan mengandung humus yang tinggi. Baiklah sahabat biologiku, terima kasih sudah belajar bersama Ibu tentang konsep keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati. Sampai jumpa di video selanjutnya.